Shalom teman-teman pemuda remaja dimanapun kalian berada saat ini. Selamat hari Minggu guys. Gimana kabar kalian hari ini? Saya percaya Tuhan begitu baik bagi kita semua. Karena hari ini kalau kita bisa bangun di pagi hari dan mempersiapkan diri kita untuk beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan iman kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita mengawali ibadah hari Minggu ini dengan sebuah pengakuan yang mengatakan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan kita. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Mari dengan segala kerendahan hati, kita tersungkur menghadap pada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan bait yang kedua dengan sikap berdoa. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menghadap kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau meminta ampun Tuhan atas dosa kami Tuhan. Seringkali ada kesombongan mengintip di dalam hidup kami. Dan secara sombong pun Tuhan, kami tidak mengakui bahwa kami sombong. Kami sukses. Kami mau hebat dipandang dunia. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika apa yang kami lakukan ini Tuhan salah. Pekerjaan kami, sekolah kami, keunggulan kami, kesuksesan kami Tuhan, menjadi sebuah kesombongan bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami membawa dosa ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang sucikan, Engkau sendiri yang hapuskan dosa ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah kita hari ini diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, oh Tuhan, betapa indah karya penebusan-Mu. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku, sungguh indah. Shalom seluruh teman-teman Prekbun Youth Community dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita sangat bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menerima satu kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh menerima kesempatan untuk bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini boleh berbicara kepada kami untuk mengingatkan, menguatkan, bahkan menegur hidup kami. Hamba-Mu juga memohon kiranya Tuhan yang boleh mengurapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini bisa menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik kepada setiap teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari saat ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Amsal pasal yang ke-8. Kita bacakan dari ayatnya yang ke-10 sampai 21. Amsal pasal 8, kita bacakan dari ayatnya ke-10 sampai 21. Saya akan membacakannya bagi teman-teman sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah kekuatan, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku
dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, teman-teman sekalian, saya akan mengawali perenungan firman kita pada hari ini dengan memberikan sebuah kalimat yang mungkin kalimat ini sudah familiar, sudah tidak asing lagi untuk teman-teman sekalian dengar. Nah, teman-teman, kalimatnya berbunyi demikian, teman-teman. Visi foya, misi foya, visi misi foya-foya. Nah, sekali lagi teman-teman. Visi foya, misi foya, visi misi foya-foya. Nah, teman-teman mungkin yang saat ini sedang senyum-senyum atau yang ketawa, mungkin teman-teman sudah sangat familiar nih dengan kalimat ini. Bahkan, mungkin teman-teman pernah menggunakan sound dari kalimat ini di platform media sosial teman-teman, contohnya TikTok gitu ya. Nah, teman-teman, saya sangat tergelitik sekali ya teman-teman ketika saya mendengarkan kalimat yang singkat ini. Karena teman-teman, saya rasa ini adalah impian hampir semua orang. Di mana kebanyakan dari orang itu pengen hidup yang senang, hidup yang kaya, hidup yang mudah. Sehingga teman-teman tipikal orang seperti ini terkadang moto hidupnya itu adalah satu ini teman-teman. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sekali lagi tipikal orang seperti ini terkadang hanya berhenti sampai muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, teman-teman, sebenarnya pertanyaannya seperti ini. Salah tidak sih teman-teman kalau kita itu punya mimpi untuk menjadi seorang yang kaya, seorang yang sukses? Nah, akan sangat naif bagi saya ketika saya bilang bahwa hal ini salah. Karena saya pun juga menganggap bahwa hal ini sebenarnya tidaklah salah, teman-teman, untuk kita bisa raih. Tetapi teman-teman akan menjadi sebuah kesalahan yang fatal apabila kita menjadikannya ini sebagai fokus, sebagai tolok ukur, atau sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Sehingga hal ini bisa menggeser posisi Kristus nih teman-teman sebagai yang terutama. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk merenungkan bagaimana sih seharusnya kita sebagai seorang muda, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya, itu melihat kekayaan atau kesuksesan itu di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itulah pada hari ini teman-teman kita sudah membaca Amsal pasal 8 ayat 10 sampai 21. Teman-teman, untuk mengawali hari ini, perenungan hari ini, saya akan mengajak kita semua melihat sekilas tentang kitab Amsal, teman-teman. Teman-teman, Amsal pasal 1 sampai pasal 9 itu merupakan sebuah kesatuan yang berbicara secara spesifik nih teman-teman mengenai bagaimana hikmat itu diperlukan dalam kehidupan seseorang. Dan tentunya teman-teman, hikmat yang dimaksud dalam kitab Amsal ini merupakan hikmat yang daripada Allah. Nah, teman-teman, jika seseorang tidak memiliki hikmat Allah dalam kehidupannya, teman-teman, maka akan sangat sulit bagi dirinya untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah di mata Tuhan. Tanpa hikmat Allah, teman-teman, tidak mungkin seseorang itu mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam terang kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Itulah mengapa teman-teman, hikmat itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam kitab Amsal yang sudah kita baca pada hari ini. Teman-teman, saya teringat dengan salah satu nabi dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Yesaya, di mana tulisannya dari Yesaya pasal yang ke-33 ayat 6 mengatakan demikian teman-teman. Kekayaan yang menyelamatkan itu ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Nah teman-teman, Yesaya pun juga mengatakan bahwa hikmat itu sejatinya adalah harta yang berharga. Nah jadi teman-teman, hikmat Allah itu disamakan dengan sebuah harta yang berharga
yang tidak tertandingi oleh apapun juga, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam kesempatan hari ini ya, saya akan membagi perenungan kita pada hari ini atau membreakdown-nya menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama, kita akan bersama-sama melihat bahwa hikmat yang daripada Allah itu merupakan harta yang amat berharga. Yang kedua, teman-teman, ketika kita memilih hikmat, maka sejatinya kita sedang menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga, teman-teman, kita akan melihat bahwa ketika kita memilih hikmat lagi nih, maka sejatinya kita juga akan menerima janji berkat yang lebih berharga daripada Tuhan. Mari kita masuk ke poin yang pertama, teman-teman. Teman-teman, jika kita memperlihat bagian ini ya teman-teman, kita akan melihat bahwa begitu indahnya hikmat itu digambarkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman. Mari kita fokus sejenak pada ayat yang ke-10 sampai 11a, teman-teman. Di sana dikatakan bahwa terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuanku lebih daripada emas pilihan, emas murni. Karena apa? Karena hikmat itu lebih berharga daripada permata. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman maksud dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini? Jadi begini teman-teman, kata terimalah atau dalam bahasa Inggrisnya take, ini merupakan sebuah kata perintah yang sangat penting di sini. Di mana itu memiliki arti ambillah, terimalah, dan pilihlah. Dengan kata lain seperti ini teman-teman. Ini mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah perintah nih yang harus kita ambil. Yang harus kita putuskan di dalam kehidupan kita. Sekarang saya akan mengajak kita semua melihat teman-teman. Apa saja sih yang penulis Amsal berikan untuk menjadi sebuah pilihan yang harus kita ambil dan kita putuskan hari ini. Nah teman-teman, jika kita kembali ke ayat 10 dan 11a, di sana dikatakan bahwa pilihannya itu apakah kita mau menerima didikan atau perak? Apakah kita mau menerima pengetahuan atau emas murni? Atau apakah kita mau menerima hikmat atau permata? Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ya bahwa penulis Amsal yaitu Raja Salomo ini menjelaskan teman-teman kalau didikan dan pengetahuan itu sejajar nih teman-teman dengan hikmat itu sendiri. Artinya teman-teman, ketika seseorang itu memilih untuk menerima hikmat Tuhan, maka sebenarnya teman-teman ia sedang membiarkan dirinya atau memberikan dirinya ini untuk diajar, dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Sedangkan teman-teman, ketika seseorang memilih perak, emas pilihan atau emas murni, dan permata, inilah hanya merupakan sebuah simbol daripada kekayaan harta benda teman-teman. Simbol yang memperlihatkan akan nilainya yang selalu dianggap berharga oleh kebanyakan orang. Dan ini juga menjadi incaran banyak orang. Akan tetapi teman-teman, sekalipun kekayaan digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki nilai yang berharga dan menjadi incaran banyak orang tentunya, namun teman-teman, penulis Amsal di sini mengatakan bahwa semua itu nyatanya tidak cukup berharga apabila dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Nah, mengapa teman-teman penulis Amsal berani sekali mengatakan bahwa itu semua tidaklah berharga ketimbang hikmat Tuhan? Nah, inilah alasannya teman-teman. Sebab kekayaan materi dan kesuksesan itu semuanya sifatnya hanya temporal. Ini semua ada batasnya atau ada limitnya teman-teman. Dengan demikian teman-teman ya, jelas sudah nyatanya bahwa terkadang ya apa yang dipandang seseorang atau yang dipandang kebanyakan orang yang lebih berharga, nyatanya teman-teman hal itu tidaklah cukup berharga nilainya. Dalam arti ketika orang-orang itu menganggap bahwa harta, kekayaan ataupun emas, perak dan lainnya itu sebuah hal yang berharga, nyatanya teman-teman hal ini tidaklah cukup berharga teman-teman. Nah teman-teman, ketika penulis Amsal mengatakan pilihlah, ambillah, terimalah, maka jelas sekarang bahwa ada pilihan yang harus kita ambil. Apakah kita mau memilih hikmat yang daripada Allah yang jauh lebih berharga dan kekal, atau kita mau memilih harta, benda, atau hal-hal yang lainnya. Teman-teman, ingatkah kita pada bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24 yang mengatakan bahwa tak seorang pun itu dapat mengabdi kepada dua tuannya. Artinya di sini apa teman-teman?
Tidak akan mungkin bisa kita memilih untuk hidup bagi keduanya. Selalu ada pilihan yang harus kita ambil dan yang harus kita putuskan, teman-teman. Namun teman-teman, ketika kita memilih hikmat Tuhan, teman-teman, yang bernilai kekal, yang bernilai berharga itu, maka sejatinya teman-teman, hikmat inilah yang akan menuntun dan membimbing kehidupan kita seturut kehendaknya. Hikmat Tuhan inilah teman-teman yang akan membimbing kita dan mengarahkan kita untuk memandang dan dapat melihat segala sesuatu, baik kekayaan, kesuksesan, ataupun hal-hal lainnya dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi akan melihat kekayaan sebagai fokus dan pengejaran utama hidup kita. Teman-teman, selain itu teman-teman, ketika seorang beroleh hikmat, maka sejatinya teman-teman, kita itu juga sedang memiliki kualitas hidup yang jauh lebih berharga dari kehidupan yang biasanya. Di ayat 12 teman-teman mengatakan bahwa hikmat itu tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Inilah teman-teman kualitas hidup yang saya maksudkan, kualitas hidup yang berharga yang saya maksudkan teman-teman. Kalau kita mundur sedikit nih teman-teman ya ke ayat 6-9 di pasal yang sama ini teman-teman. Sebenarnya ini sedang menunjukkan karakter hikmat itu merupakan sebuah hal yang tidak bercela teman-teman. Hikmat itu berbicara tentang hal-hal yang sangat baik. Hikmat itu berbicara tentang kebenaran bukan kejahatan. Dan tidak ada satu hal pun yang menyimpang dari karakter hikmat itu sendiri teman-teman. Itulah juga teman-teman mengapa hikmat itu dikatakan sangatlah berharga. Nah, dan itulah teman-teman Salomo sangat menegaskan bahwa kualitas hidup yang berharga itu bukan ditentukan dari seberapa banyak harta benda yang kita miliki, seberapa profesional kita di dalam kita melakukan segala sesuatu, tetapi kualitas hidup yang benar itu adalah ketika kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita itu ada hikmat Tuhan dan menjadikan hikmat Tuhan ini sebagai tolok ukur kita di dalam melihat segala sesuatu. Karena teman-teman dari sanalah kita itu akan melihat bagaimana kecerdasan itu bisa membuka akal sehat kita. Kita juga akan menemukan pengetahuan, di mana pengetahuan itu kita akan bisa mengenal lebih dalam. Sebenarnya siapa sih dari pribadi hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan di dalam hikmat itu kita juga akan menemukan kebijaksanaan, sehingga di dalam melakukan segala sesuatu, kita bisa melakukannya dengan bijak. Nah, inilah teman-teman poin yang pertama yang mau saya bagikan, bahwa hikmat Allah itu adalah harta yang jauh lebih berharga ketimbang harta dunia pada umumnya teman-teman. Mari kita lihat poin yang kedua teman-teman. Ketika kita sudah memilih hikmat Tuhan, dan kita sudah mengetahui bahwa hikmat Tuhan itu adalah harta yang berharga, maka sejatinya teman-teman kita itu sedang menyerahkan diri kita untuk dipimpin, bukan memimpin. Itu kita akan temukan di dalam ayat yang ke-13 sampai 17. Ketika kita memilih untuk hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan, maka dari sanalah teman-teman kita akan memperoleh kualitas hidup sebagai anak Tuhan yang berbeda dengan dunia. Kualitas hidup yang memperlihatkan bahwa ia ini adalah seorang yang takut akan Tuhan nih teman-teman. Nah, kalau kita memperhatikan ya teman-teman keseluruhan kitab Amsal, Raja Salomo itu mengingatkan kita teman-teman bahwa hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Why teman-teman? Mengapa? Karena teman-teman ketika kita memulai segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, maka ini akan membangun dan menuntun hidup kita pada satu kebenaran, yaitu melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, bukan berdasarkan kacamata dunia. Inilah teman-teman yang dinamakan hidup yang takut akan Tuhan atau dipimpin oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 teman-teman, kita bisa sama-sama melihat nih teman-teman ya. Bagaimana sih kehidupan seseorang yang takut akan Tuhan itu, yang kehidupannya itu berbeda dengan dunia. Nah, dikatakan dengan jelas teman-teman di dalam ayat 13, bahwa ia itu membenci kejahatan. Ia itu membenci dosa, membenci apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Karena teman-teman ya, semakin kita takut dan respect sama Tuhan, maka sejatinya teman-teman kita itu sedang
melakukan memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Dia dan membenci kejahatan. Nah, teman-teman, hal apa saja sih yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Di ayat ke-13 sekali lagi kita akan melihat bahwa kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat, itulah yang selalu mendukakan hati Tuhan. Nih ya teman-teman, saya mau ngasih tahu teman-teman, saya tuh kadang berpikir ya bahwa orang-orang yang keliru dalam memandang sesuatu kekayaan dan kesuksesan itu, maka teman-teman sudah pasti manifestasinya itu dalam tindakannya pun bisa keliru teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena seseorang yang berada pada posisi seperti ini, dia itu akan melihat kekayaan dan kesuksesan itu sebagai alat untuk bermegah diri dalam kesombongan teman-teman. Ia akan menjadikan kekayaan dan kesuksesannya itu hanya untuk kepentingan sendiri. Egois banget ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya teman-teman, kekayaan dan kesuksesan itu bisa disalahgunakan untuk mungkin menghancurkan orang lain melalui perkataan atau tindakan yang licik dan penuh kecurangan. Nah, teman-teman, sampai di sini ya teman-teman, kita itu bisa melihat teman-teman bahwa betapa mengerikannya ketika hidup seseorang itu tidak memiliki hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan teman-teman, maka apa yang baik yaitu pemberian dari Tuhan akan menjadi salah penggunaannya teman-teman. Bukan yang menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Tapi teman-teman, ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, maka ini sekali lagi akan membawa dan menuntun kita untuk melihat serta mempergunakan setiap pemberian Tuhan itu dengan cara yang benar. Cara yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kepentingan diri kita sendiri teman-teman. Bukan untuk merugikan orang lain. Jangan sampai teman-teman cara pandang kita yang keliru itu memimpin dan mengendalikan hidup kita. Ini teman-teman adalah salah satu hal yang sebenarnya harus kita hindari teman-teman. Mengapa? Karena teman-teman, orang yang memilih hidup dalam hikmat Allah itu dipanggil bukan untuk memimpin diri sendiri, tetapi memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Jika masih teman-teman ada di antara kita yang sampai saat ini tidak mau dipimpin oleh hikmat Tuhan teman-teman, maka sejatinya engkau dan saya itu sedang membiarkan kejahatan, kesombongan, membiarkan tingkah laku yang salah itu memimpin hidup kita, menghantui hidup kita. Tetapi teman-teman, ketika kita memenuhi panggilan hikmat itu dengan benar, maka teman-teman sejatinya kita sedang merasakan bahwa pada hikmat itu terdapat nasihat dan pertimbangan, pengertian dan kekuatan, bahkan hikmat yang juga mempunyai relasi dengan seseorang dengan baik teman-teman. Tidak ada yang lebih berharga teman-teman daripada orang yang berhikmat. Orang yang memilih hikmat berarti orang yang menyerahkan dirinya kepada pimpinan Tuhan. Inilah poin yang kedua teman-teman. Dan kita akan masuk ke poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga. Ketika kita sudah mengetahui bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang berharga, dan ketika kita memilih hikmat berarti kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, maka sejatinya teman-teman di dalam hikmat itu kita juga akan menerima janji Tuhan, janji berkat dari Tuhan. Dan ini akan kita temukan di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ketika kita mengetahui bahwa hikmat yang daripada Tuhan itu jauh lebih berharga dari hal-hal yang bersifat lahiriah teman-teman, dan hikmat itu nuntun kita untuk menentukan kualitas hidup kita, sekali lagi maka sebenarnya kita akan menerima janji berkat itu teman-teman. Mari kita perhatikan ayat yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga pada harta yang tetap dan keadilan. Teman-teman, melalui kehidupan Raja Salomo ya teman-teman ya, kita itu akan banyak belajar. Salah satunya kita akan melihat bahwa dia itu menerima janji berkat dari Tuhan. Ketika apa? Ketika dia hidupnya benar-benar mau dipimpin oleh Tuhan. Ketika hidupnya benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat teman-teman ya, di dalam kisahnya Raja Salomo, di satu Raja-Raja pasal yang ketiga teman-teman,
Di sana kita akan melihat bahwa Salomo itu akan benar-benar menerima janji berkat dari Tuhan. Di sana dikatakan bahwa Salomo itu hidup menurut ketetapan Daud ayahnya di ayat ketiga. Dalam konteks 1 Raja-Raja pasal 3 ini teman-teman. Ia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai wujud kasihnya. Korban-korban bakaran itu teman-teman adalah pernyataan ibadah, ucapan syukur, dan persekutuan Salomo kepada Tuhan. Ini adalah bukti pertama yang bisa kita lihat teman-teman bahwa Salomo itu begitu mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Dan bagian yang kedua teman-teman, kita juga bisa melihat bahwa Salomo itu mengasihi Tuhan ketika kita bisa melihat kisahnya melalui permohonan doa yang dia tujukan kepada Tuhan. Teman-teman, di dalam kehidupannya teman-teman, si Salomo itu kan dikaruniakan oleh Tuhan untuk meminta satu permintaan teman-teman. Sebenarnya di dalam masa kepemimpinan saat itu, Salomo bisa saja teman-teman meminta kekayaan, kebijaksanaan, kesuksesan. Bukan kebijaksanaan, kesuksesan dan hal-hal yang menguntungkan dirinya teman-teman. Tapi teman-teman, ketika dia tahu bahwa ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan, dia itu benar-benar memanfaatkannya. Dia itu benar-benar memberikan respons yang benar terhadap anugerah Tuhan itu. Satu permintaan Salomo adalah teman-teman, dia memohonkan hikmat, wisdom, supaya dia bisa menjalankan mandatnya dengan baik. Inilah yang menunjukkan teman-teman bahwa Salomo itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia peduli kepada orang lain termasuk rakyatnya yang juga begitu banyak teman-teman. Dengan demikian teman-teman, hikmat dari Tuhan, maka Salomo pun bisa memimpin segala rakyat itu dengan baik teman-teman. Dia bisa mensejahterakan umat Tuhan. Karena apa? Karena Salomo itu mengasihi umat Tuhan dan juga Salomo mengasihi Tuhan. Dan pada ayat yang ke-11 dan ayat 14 ini teman-teman, dalam kisah 1 Raja-Raja, kita akan melihat bahwa dikatakan di sana Salomo itu meminta hikmat yang daripada Tuhan, maka sejatinya dia itu sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika permintaan Salomo itu menyenangkan hati Tuhan teman-teman, maka Tuhan pun akan memberikan berkat seperti apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang termasuk raja-raja pada saat itu teman-teman. Nah teman-teman, dari kehidupan Salomo ini teman-teman sebenarnya sama juga dengan kehidupan kita teman-teman. Jika kita memilih hidup dalam pimpinan hikmat Tuhan, maka kita pun juga akan bisa mendapatkan berkat yang jauh lebih berharga teman-teman ketimbang berkat dunia pada umumnya. Firman Tuhan teman-teman mengatakan bahwa kita itu akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan jika kita balik ke dalam pasal 8 ayatnya yang ke-18. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ saja teman-teman. Di sana juga dikatakan bahwa kita juga akan mendapatkan harta yang abadi yang tidak bersifat temporal. Harta yang abadi inilah teman-teman yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang. Mengapa hal ini teman-teman dikatakan harta yang abadi atau harta yang tetap? Karena teman-teman, ketika seseorang itu hidup dalam kebenaran atau hikmat Tuhan, maka sejatinya orang itu pun berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, dan dia akan melihat segala sesuatu berdasarkan perspektif ilahi, bukan perspektif dunia. Dan itulah teman-teman, di ayat 21 dia juga mengatakan bahwa kita juga akan bisa mendapatkan buah kebenaran. Buah yang dibicarakan di sini teman-teman bukanlah buah duniawi pada umumnya, melainkan buah ini berasalkan buah yang ilahi, yaitu kesalehan, kehormatan, disiplin, kedamaian, dan kebenaran. Dan itu dikatakan jauh lebih berharga daripada harta-harta duniawi. Inilah teman-teman poin yang ketiga yang bisa kita renungkan bersama-sama, yaitu ketika kita memilih hikmat Tuhan, maka sejatinya kita pun juga akan menerima janji berkat Tuhan yang jauh lebih berharga ketimbang harta-harta duniawi, teman-teman. Nah, teman-teman, melalui 3 poin ini teman-teman dapat disimpulkan sebenarnya bahwa Alkitab itu sama sekali tidak pernah melarang seseorang untuk bisa meraih kesuksesan dan meraih kekayaan, teman-teman. Tetapi teman-teman, yang menjadi poin penting atau menjadi highlight kita pada hari ini adalah kita itu harus memiliki mindset nih teman-teman. Kita harus memiliki pengertian bahwa kesuksesan itu atau kekayaan itu
harus didasari dari perspektif ilahi, bukan perspektif duniawi. Artinya teman-teman, melihat kesuksesan, melihat kekayaan itu harus berdasarkan hikmat Allah, bukan hikmat duniawi. Maka dari perenungan hari ini teman-teman setidaknya ada 2 poin yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama teman-teman, jangan sampai kesuksesan itu menjadi fokus dan tujuan hidup kita. Jangan sampai kita membangun nilai diri kita itu berdasarkan dengan standar-standar duniawi teman-teman. Hikmat dunia yang mengarahkan kita untuk mengejar hal-hal yang lahiriah seperti kekayaan, jabatan, keunggulan diri, dan lainnya. Mengejar hikmat dunia teman-teman pada akhirnya hanya akan menggiring kita sampai kepada menggeser posisi Kristus sebagai yang terutama dalam hidup ini teman-teman. Jangan sampai hal ini terjadi teman-teman. Lalu bagaimana teman-teman kita bisa harus menyikapi kebijaksanaan atau hal-hal yang sedang kita terima saat ini teman-teman yang ada pada kita. Nah teman-teman, saya akan memberikan sebuah contoh dari salah seorang teolog sekaligus reformator, yaitu John Wesley teman-teman. Teman-teman pasti tahu ya dengan tokoh ini teman-teman. Jadi pada saat itu teman-teman, John Wesley itu hidup pada era revolusi teman-teman. Revolusi industri. Dan dia ini benar-benar memiliki perhatian yang besar teman-teman terhadap masyarakat sekitarnya, terkhususnya dalam mereka memandang kesuksesan atau kekayaan mereka. Nah dalam beberapa tulisan-tulisan pendeknya ini ya teman-teman ya, dan dalam refleksi-refleksi teologisnya, yaitu menghadirkan pendekatan-pendekatan etis teologis nih teman-teman bagi kehidupan ini, yang terangkum dalam beberapa prinsip-prinsip etis di dalam menyikapi kesuksesan dan kekayaan itu teman-teman. Nah dengan latar belakang inilah teman-teman yang John Wesley ini merupakan seorang teolog, yaitu menghadirkan pemikiran-pemikiran etis perilaku ekonomi yang dikaitkan dengan keberimanan seseorang. Pendekatan yang ia berikan ini teman-teman berangkat dari analisanya terhadap persoalan yang pada saat itu dihadapi pada masyarakat sekitar di zamannya teman-teman. Dalam sebuah konteks perubahan ekonomi yang menyebabkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat teman-teman, maka masyarakat di sana pun akan sangat egois, akan sangat kalau bahasa sekarang itu geragas di dalam melihat atau menyikapi kekayaan yang mereka miliki teman-teman. Maka teman-teman, dari hal inilah John Wesley itu menyarankan ada 3 hal nih yang sebenarnya bisa dilakukan untuk kita bisa menyikapi kekayaan itu dengan benar. Yang pertama teman-teman, dia mengatakan bahwa do no harm and avoid evil in every kind. Artinya adalah kita itu diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat yang merugikan orang lain. Yang kedua teman-teman dikatakan bahwa do good of every possible sort and as far as possible to all men. Atau artinya adalah melakukan kebaikan dengan segala bentuk atau dengan sebaik mungkin kepada semua orang yang kita bisa. Yang ketiga teman-teman, attend upon all the ordinances of God, atau menjalankan ketetapan Tuhan atau dengan menjalani hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Praktisnya seperti ini teman-teman. Jadi dari ketiga poin atau ketiga anjuran yang John Wesley ini sampaikan, dia itu ingin mengajak kita supaya kita itu bisa give all you can atau menerima apa yang bisa kita dapatkan, save all you can atau menyimpan apa yang bisa kita simpan, dan give all you can lagi atau memberikan apa yang bisa kita berikan. Tentunya ada tujuannya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya teman-teman supaya ini bisa membantu kita untuk berfokus pada hal yang benar, yaitu mengejar kekudusan hidup, supaya kita bisa semakin bertumbuh mendekati kesempurnaan seorang yang percaya kepada Tuhan. Kesempurnaan dan kekudusan hidup itu bagi John Wesley itu adalah hidup yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, yang memampukan seseorang itu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan serta mengasihi sesamanya. Ini adalah ingat-ingatan kita yang pertama teman-teman. Jangan sampai menjadikan kekayaan atau kesuksesan itu sebagai tujuan atau fokus utama dalam kehidupan kita. Pelajaran kedua dan yang terakhir yang akan kita dapatkan bersama teman-teman. Hal yang sangat aplikatif tentunya.
Hiduplah teman-teman berdampingan dengan hikmat, bukan dengan nikmat duniawi. Sekalilah, hiduplah berdampingan dengan hikmat, bukan nikmat duniawi. Secara sadar teman-teman maupun tidak ya, seseorang itu seringkali dilihat melalui ketika dia melakukan segala sesuatunya dengan tekun, dengan benar, maka itu sedang menunjukkan bahwa dia sedang mencintai sesuatu itu. Atau bahasa lainnya teman-teman, secara sadar maupun tidak, seringkali apa yang paling kita cintai dan hargai itu dalam hidup ini membuat kita itu bisa menghabiskan begitu banyak waktu maupun tenaga kita untuk memikirkannya teman-teman. Celakanya nih teman-teman, apabila seseorang itu jatuh dan tenggelam pada perasaan cinta yang salah, maka teman-teman ia kemudian itu akan tampak menjadi seorang yang mengalami kehilangan akal sehat. Sebagai contoh ya teman-teman ya, hari ini teman-teman banyak sekali para kaum muda, yaitu kita-kita atau para remaja teman-teman, itu tuh melakukan hal-hal yang di luar akal sehat kita hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya mendapatkan uang, mendapatkan harta benda, mendapatkan barang-barang branded yang kita inginkan. Padahal teman-teman, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah sebuah hal yang salah teman-teman. Bahkan teman-teman, bisa jadi teman-teman ketika mereka mau meraih hal ini, mereka mengorbankan kekudusan hidup mereka demi mengejar hal-hal yang lahiriah ini teman-teman. Jangan sampai itu terjadi pada kita teman-teman. Untuk itu teman-teman, marilah teman-teman kita memulai segala sesuatunya dengan sebuah kebiasaan yang baik. Yaitu bagi kita sebelum kita melakukan pekerjaan kita, sebelum engkau mulai berkarya, sebelum teman-teman mulai studi, sekolah dan melakukan hal-hal lain, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya, temukanlah kehendaknya melalui kebenaran yang sudah diberikan kepadamu teman-teman, yaitu firman Tuhan. Dan mintalah supaya hikmatnya itu bisa menuntunmu untuk melangkah maju dan melihat segala sesuatu itu berdasarkan perspektif Tuhan, bukan perspektif duniawi. Dan jadilah berkat dimanapun kalian berada. Menutup renungan kita pada hari ini teman-teman, saya mau mengutip satu perkataan dari seorang yang bernama James Smith. Ini tentunya kita kenal ya teman-teman ya. Dalam bukunya You Are What You Love, di sana dia mengatakan dan mengingatkan setiap pembacanya bahwa spiritualitas kita itu sangat berkaitan erat dengan apa yang kita hargai dan kita cintai. Sekali lagi teman-teman, spiritualitas kita itu sangat berkaitan erat dengan apa yang paling kita hargai dan paling kita cintai teman-teman. Nah untuk itu teman-teman, ketika engkau dan saya mencari hikmat Tuhan, maka sejatinya teman-teman, setiap pikiran kita, setiap tindakan kita itu akan mencerminkan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Biarlah kiranya teman-teman, hikmat daripada Tuhan ini menuntun kita untuk melangkah maju dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Hiduplah berdampingan dengan hikmat dan bukan dengan nikmat duniawi. The wisdom of wealth. Mari kita berdoa. Di dalam terang kebenaran firman Tuhan pada hari ini kami bersama-sama melihat bahwa hikmat Tuhan itu adalah sebuah hal yang jauh lebih berharga ketimbang harta-harta dunia pada umumnya. Kami juga menyadari bahwa ketika kami memilih hikmat Tuhan, maka sejatinya kami sedang memberikan diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan kami juga melihat bahwa ketika kami memilih hikmat Tuhan, maka sejatinya kami sedang juga menerima janji berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan pada hari ini, ampunilah bagi setiap kami yang sampai saat ini, sampai detik ini masih memiliki fokus atau tujuan hidup yang salah. Yaitu hanya untuk mengejar hal-hal yang lahiriah, yang sementara. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan dan meneguhkan setiap kami untuk dapat memiliki hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa bijak di dalam menyikapi segala sesuatu, bijak dalam mengambil keputusan, bijak dalam menjalani hidup ini. Biarlah kiranya terang kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh meneguhkan kami, supaya kami bisa hidup semakin serupa dengan Engkau.
Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah bersyukur. Amin. Teman-teman, mari saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang ada. Mari teman-teman kita bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu dan pada saat ini hamba-Mu dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini mau berdoa kepada Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang dihadapi oleh kebanyakan orang. Pada hari ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa buat setiap teman-teman kami, baik para pemuda remaja GKI Pregolan Bunder, di dalam mereka menghadapi pergumulan mereka, entah itu di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, atau studi mereka. Tuhan, kami mau berdoa biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka. Biarlah kiranya ketika mereka memiliki hikmat yang daripada Tuhan, mereka pun dapat mengatasi setiap pergumulan mereka dengan bijak, dengan baik. Dan biarlah kiranya pergumulan yang ada pada mereka pun juga bisa dapat terselesaikan dengan baik. Pada hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap teman-teman kami, baik para pemuda remaja GKI Pregolan Bunder ataupun seluruh teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Secara khusus mungkin yang saat ini sedang terpapar virus corona ya Tuhan. Bapak, pada hari ini kami bersatu hati berdoa buat mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh ini Tuhan. Tentu ini merupakan sebuah hal yang tidak mudah untuk mereka alami. Tapi biarlah kiranya Tuhan, ketika mereka mengalami hal itu, mereka tetap terus dapat bersandar kepada Tuhan, melihat segala sesuatunya berdasarkan kacamata Tuhan, bukan kacamata dunia. Kami berdoa biarlah kiranya melalui setiap tangan-tangan medis, peralatan medis, ataupun obat-obatan yang dikonsumsi ini juga bisa menjadi sarana pemulihan bagi tubuh mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan buat gereja kami GKI Pregolan Bunder. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Engkau terus boleh menyertai gereja kami sehingga sampai saat ini pun gereja kami juga tetap bisa menyediakan ruang untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus memberkati gereja kami, supaya gereja kami ini bisa selalu dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan yang terakhir kami mau berdoa ya Tuhan buat setiap kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, di dalam kami menjalani keseharian kami, pekerjaan, usaha, ataupun studi kami, biarlah hanya Engkau saja yang boleh menuntun kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dan kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali lagi bagi kita untuk sekali lagi memperbaharui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nas persembahan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tabur gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Dan rasa syukur kami ini Tuhan jadi persembahan dari kami untuk Engkau. Kiranya Engkau bersedia menerima ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, Engkau setia dan Engkau ada dalam kegagalan, kesuksesan dan dalam setiap pengambilan keputusan kami. Kami mau terus dengan-Mu Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Teman-teman, saat ini kita akan kembali kepada kehidupan kita masing-masing, dan biarlah di dalam menjalani kehidupan kita selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Mari saat ini kita memohon berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Di luar sana kita akan menemukan banyak kebijaksanaan. Tetapi setelah kita mendengar firman yang tadi, marilah kita tetap berpegang terhadap firman Tuhan dan kita memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Tetap waspada, tetap jaga diri kesehatan kita masing-masing, dan Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Prekola Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!